Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga selalu murah rezeki dan dilancarkan semua urusan. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Raja di Raja. Ayapan ingin mengunjungi sepupunya di area Palayam untuk menggagalkan aksi pencopetan yang terjadi di dalam sebuah bus. Namun ia merasa kesal karena kondektur dan juga supirnya tidak menuruninya di pom bensin sesuai permintaannya sebelum menaiki bus tersebut. Hingga ia terpaksa menodongkan sebuah senjata dan memaksa supirnya untuk mundur kembali ke pom bensin Palayam. Rada, sepupu Ayapan yang memiliki restoran di area pom bensin, sedikit terkejut melihat Ayapan datang mengunjunginya. Ia tahu Ayapan seorang pemuda yang terkadang suka mencari masalah dan tidak disukai suaminya, Sakaran Kuti. Namun ia mencoba menerimanya dan menasihati Ayapan untuk tidak mencari masalah di tempat ini. Sri Durga merupakan putri dari pasangan Rada dan Sekaran. Merasa sangat senang ketika mendapatkan piala dari pihak sekolahnya karena telah memenangkan sebuah kejuaraan di sekolahnya. Dengan bangga, ia menunjukkan semua hadiah dan piala yang didapatkannya di depan ayahnya, yang datang menjemputnya dari sekolahnya. Mereka pun pulang bersama-sama ke rumah sekaligus restoran yang berdiri di atas tanah pom bensin. Rada menceritakan kalau Ayapan datang mengunjunginya dan saat sore hari, Ayapan datang bersama Kutapan, salah satu karyawan di restoran mereka baru kembali. Hal itu membuat Sekaran menegur Kutapan yang keluar dari restoran saat restoran masih buka dan banyak pengunjung mendatangi restoran mereka. Ayapan mencoba membela diri dan mengatakan kalau ia ke Palayam karena mendapat surat dari Sekaran untuk melindunginya sekeluarga. Hal itu dibantah oleh Sekaran dan membuat Kutapan mengakui kalau ia yang menulis surat palsu tersebut agar Ayapan mau melindunginya yang terkadang diganggu oleh para preman di daerah tersebut. Sekaran membereskan semua keperluan restorannya karena ia mau menutupnya, namun tiba-tiba sebuah mobil datang membawa 2 polisi di dalamnya. Seorang petugas datang dan mengatakan Inspektur Poten di dalam mobil tersebut memesan makanan yang ada di restoran itu. Mau tidak mau, Sekaran membuatkan makanan yang cepat untuk bisa disajikan kepada Inspektur Poten. Rada pun datang membantunya, tapi saat mereka menyajikan makanannya di hadapan Inspektur, ternyata mengenali ayah Rada dan malah mengejek Rada adalah seorang wanita penghibur. Juga mengatakan kalau ayah Rada menggunakan kekuasaannya di politik untuk melindungi dirinya. Sekaran meminta Inspektur tidak mengganggu keluarganya. Tak lama Ayapan pun datang dan mengusir mereka dari restoran Sekaran. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak truk Sikandar Bay yang merupakan sahabat Sekaran. Namun Kheladi yang merupakan pengemudi mobil tersebut malah marah dan membuat mereka berselisih paham hingga akhirnya mereka berkelahi. Ayapan yang mencoba membela Sikandar Bay yang merupakan sahabat Sekaran. Ia menghantam kepala Kheladi hingga ia terluka. Kemudian Sekaran keluar dari restorannya karena mendengar kegaduhan yang terjadi di halaman restoran miliknya. Sekaran mencoba menasihati Ayapan untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan karena akan menimbulkan masalah baru. Ayapan merasa tersinggung atas teguran yang diberikan oleh Sekaran dan ia memutuskan untuk meninggalkan rumah Sekaran. Namun sebelum ia meninggalkan rumah tersebut, ia memutuskan untuk menulis surat dan ia berpikir mereka akan merasa bersalah telah menyinggung Ayapan. Setelah menulis surat tersebut, ia meninggalkan kamarnya dan meletakkan surat tersebut di atas meja makan. Namun ia terkejut ketika melihat keluar ia mendapati Kheladi, seorang pengemudi mobil yang menabrak truk Sikandar Bay. Karena ketakutan ia mengetuk kamar Sekaran dan membangunkannya.
Mereka sama-sama melihat kedua orang tersebut memperhatikan rumah sekaligus restoran milik Sekaran. Tak berapa lama mereka pun meninggalkan restoran milik Sekaran dan Ayapan juga membatalkan kepergiannya dari rumah Rada karena ia takut kedua orang tadi mengincarnya. Ayah Rada datang mengunjungi keluarga Rada untuk menghadiri festival keagamaan yang ada di sana. Mereka pun pergi ke kuil terdekat untuk menghadirinya. Namun di saat mereka menyaksikan hiburan di festival tersebut, Ayapan melihat Kheladi datang membawa beberapa anak buahnya. Merasa terancam, ia mengatakan kepada Sekaran dan memintanya melarikan diri dari tempat itu. Sekaran pun menurutinya. Mereka meninggalkan festival tersebut dan saat mereka sampai di rumah, mereka telah melihat keluarganya berada di depan pintu. Dan Rada mengatakan kalau gembok rumah mereka dalam keadaan rusak. Mereka pun memeriksa keadaan di dalam rumah. Dan Sekaran mengatakan uang bensinnya telah hilang yang ada di dalam lemari. Namun Rada yang ikut memeriksa keadaan rumah itu mengatakan uang yang ada di dalam penampung beras telah mat. Keesokan paginya polisi datang ke restoran Sekaran. Melihat polisi datang, Ayapan ketakutan dan berlari menjauhi polisi yang ada di sana. Inspektur Poten yang kali ini menjadi pemimpin pasukannya membawa Sekaran dengan alasan ia akan membebaskannya setelah Ayapan datang menyerahkan diri. Sri Durga dan Rada melepaskan kepergian Sekaran dengan penuh air mata kesedihan. Di dalam penjara, Poten memukuli Sekaran dan menekannya untuk mengakui dirinya telah bekerja sama dengan teroris yang ada di Mumbai dan terlibat dalam peledakan bom 10 tahun yang lalu. Sekaran yang tidak merasa melakukan hal itu tidak mengakui tuduhan yang dilancarkan oleh Poten. Tak lama, Khelan datang bersama beberapa orang menemui Poten. Seorang pria setengah baya mendekati Sekaran bersama Kheladi, mengakui dirinya adalah Ahmed Shah. Ia memerintahkan untuk memukuli Sekaran. Ia meminta Sekaran mengakui dirinya adalah raja. Namun Sekaran sama sekali tidak mengakui dirinya adalah raja. Kheladi terus memukuli Sekaran sampai ia tersungkur jatuh, tapi tetap ia tidak mengakui dirinya adalah raja. Ahmed Shah pun meminta Poten untuk membebaskan Sekaran karena ia tidak mengakui dirinya adalah raja. Poten menuruti apa yang diperintahkan oleh Ahmed Shah. Kepulangan Sekaran disambut tangis bahagia Sri Durga dan juga Rada. Mereka takut kalau Sekaran akan kembali masuk ke penjara. Sekaran mencoba menenangkan keluarga kecilnya hingga Ayapan pun kembali ke rumah mereka setelah bersembunyi. Namun saat malam tiba, rumah Sekaran didatangi lagi oleh Kheladi. Kali ini ia membawa pasukan bersenjata api dan menembaki rumah Sekaran. Hal itu membuat terkejut seisi rumah Sekaran. Sri Durga menangis ketakutan, begitupun Rada saat semua kaca di rumah tersebut pecah menimbulkan kegaduhan. Sekaran mencoba terus melindungi keluarga kecilnya hingga aksi kejahatan Kheladi berhenti ketika jeep polisi berpatroli melintasi Bharat Petroleum. Sekaran memutuskan untuk menutup restorannya dan memberikan pesangon kepada semua karyawannya yang ada di sana. Ia juga mengatakan akan kembali ke kampung mereka dan bila semua telah tenang, ia akan membuka kembali restorannya dan memanggil mereka kembali. Ayapan mengendarai mobil Sekaran menuju kampungnya, namun Sekaran menyadari kalau mobilnya telah diikuti oleh sebuah mobil hitam yang mengincarnya dan juga keluarganya. Sesampainya di desanya, Sekaran meminta izin kepada Rada untuk kembali ke Palayam untuk menemui pemilik pom bensin. Bersama Ayapan, mereka meninggalkan desa itu lagi. Namun di tengah perjalanan, mobilnya kembali diikuti oleh sebuah mobil. Tak lama, mobil-mobil tersebut semakin bertambah, hingga 4 mobil mengikutinya, lengkap bersama pria-pria berwajah tidak bersahabat. Mobil-mobil tersebut berhenti di pertigaan jalan. Sekaran dan Ayapan melihat Kheladi bersama seorang temannya untuk menghabisi Sekaran. Ayapan bersiap mengajak Sekaran untuk berlari menghindari mereka. Tapi tanpa ia duga, Sekaran sama sekali tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Ia malah menyerang mereka satu persatu, orang-orang yang telah mengusik hidupnya saat ini. Kheladi terperangah melihat Sekaran melawan semua anak buah mereka. Sementara Ayapan terperangah melihat keberanian Sekaran yang menghajar mereka satu persatu. Bahkan ia juga dengan mudah melumpuhkan Kheladi dan juga rekannya. Tak lama Ahmed Shah keluar dari mobilnya. Sekaran mendatangi Ahmed Shah dan kali ini ia mengakui kalau ia adalah Raja Sekaran Kuti.
ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജ. തകർക്കാൻ നീയോ നിന്റെ ബോസോ ശ്രമിക്കരുത്. Sekaran meninggalkan Ahmed Syekh dan anak buahnya bersama dengan Ayapan. Ia menghentikan mobilnya dan memberanikan diri untuk menceritakan masa lalunya kepada Ayapan. Ia mengakui dirinya adalah raja. Dulu ia pernah mendatangi Mumbai untuk mencari pekerjaan dan ia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang supir taksi. Saat melaksanakan tugasnya, ia mendapat penumpang yang membawa tas besar sambil dikejar oleh beberapa polisi dan menodongkan sebuah senjata ke arah Sekaran dan memintanya menuruti semua ucapannya. Setelah menurutinya, ia menurunkan pria tersebut ke sebuah rumah. Namun ia salah membawa tas yang harusnya berisi uang, malah ia membawa tas berisi baju milik Sekaran. Tapi tak berapa lama Sekaran datang membawakan tas sebenarnya ke hadapan Krishna Vamsi, pemimpin mereka. Melihat kejujuran Sekaran, Vamsi mengajaknya bergabung dalam kelompok mereka. Sekaran mengiyakan tanpa berpikir panjang. Setelah Sekaran bergabung menjadi anak buah Vamsi, namanya berubah menjadi raja. Ia menjadi anak buah kesayangan Vamsi dan membuat Chandru, anak buah Vamsi yang sebelumnya merupakan anak buah kesayangan Vamsi, cemburu. Semua tugas yang diberikan kepada raja dapat diselesaikan dengan baik dan membuat musuh-musuh Vamsi bertekuk lutut kepadanya. Saat bersama Vamsi, raja berteman dengan Sikandar Bai yang merupakan supir Vamsi, dan raja sering mengunjungi keluarga Sikandar Bai. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di Mumbai, menyebabkan 35 orang tewas dan 70 orang luka-luka. Polisi menugaskan Inspektur B. Vital Patel bekerja sama dengan Komisaris Mahendra Verma. Chandru berusaha untuk menghabisi Mahendra Verma saat di pusat perbelanjaan. Namun di saat yang tepat, Raja datang menolongnya karena ia mengenali Vidya, istri Verma. Raja yang mengetahui kalau aksi peledakan itu dilakukan oleh Chandru yang bekerja sama dengan teroris di area perbatasan. Raja mencoba mengatakan semuanya kepada Vamsi, tapi ia malah disalahkan dan diminta untuk tidak ikut campur urusan mereka. Raja mengunjungi kediaman Sikandar Bai dan membawa sebuah kado cantik untuk putri Sikandar Bai yang hari ini tengah berulang tahun. Bersama Sikandar Bai, ia mencoba mengatakan kepada pihak kepolisian tentang keterlibatan Chandru dalam peledakan yang telah terjadi. Di sana ia mengakui kalau Chandru adalah otak dari peledakan di Mumbai. Tapi Verma yang memiliki data tentang raja yang merupakan teman Chandru langsung menekannya karena seseorang yang sebelumnya telah ia tangkap mengakui kalau raja adalah pemesan peledak selanjutnya yang akan diledakkan di tempat yang berbeda. Raja terkejut ketika melihat seseorang pemuda yang ia kenal dan merupakan kurir dari toko kado yang ia pesan sebelumnya. Ia tidak menyangka kalau kado yang ia bawa adalah sebuah peledak yang telah dirakit. Dengan cepat, ia menunjuk kediaman Sikandar Bai dari rekaman kamera pengawas yang ada di ruangan Verma. Karena ia sendiri yang membawa kotak tersebut, namun tidak menyadari kalau kado tersebut telah berisi sebuah peledak. Tak lama dari rekaman kamera pengawas yang ia lihat, rumah Sikandar meledak dan menewaskan keluarga kecil Sikandar Bai. Ia juga melihat Sikandar Bai menangis di dekat rumahnya yang telah hancur. Raja mulai mengatakan tempat persembunyian Vamsi beserta anak buahnya yang lain termasuk Chandru. Verma menahan raja dan meminta semua anak buahnya untuk menjaga raja dengan ketat, dan ia bersama puluhan anak buahnya mendatangi rumah Vamsi dan memintanya untuk menyerah. Tak berapa lama, Chandru keluar dari gedung lain dan menodongkan senjatanya kepada putri Verma. Melihat hal itu, Verma terdiam sesaat. Sementara di ruang kerja, Vidya memohon kepada raja untuk menyelamatkan putrinya. Tanpa diduga, Verma malah menyerang semua anak buah Vamsi dan melumpuhkan Vamsi, membawanya ke penjara. Verma kemudian berlari ke gedung lain untuk menyelamatkan putrinya. Di sana ia melihat putrinya ditodongkan sebuah senjata oleh Chandru. Saat Chandru ingin menyerang putri Verma, raja muncul di saat yang tepat. Ia langsung menghadapi Chandru dan tak segan-segan raja menghabisi Chandru dengan 3 peluru bersarang di tubuhnya. Verma sengaja memalsukan pemberitaan dan mengatakan raja adalah dalang dari peledakan di Mumbai. Dan di sana dituliskan raja telah tewas di tangan 38 polisi yang menyerbu kediaman Krishna Vamsi yang merupakan pemimpin mereka. Verma menemui raja dan memintanya meninggalkan Mumbai dan tidak lagi kembali ke Mumbai, tapi tidak juga meninggalkan Kerala. Raja pun menurutinya dan sejak itu ia mengubah dirinya menjadi Sekaran Kuti tanpa ada nama raja di dalam nama yang menyertainya. Sekaran meminta Ayapan merahasiakan semua tentang masa lalunya.
Di perjalanan pulang, Famsi yang telah dibebaskan dari penjara mengatakan kalau ia telah mengirim 4 orang untuk melumpuhkan keluarga raja di desa. Mendengar hal itu, Sekaran dengan cepat melindungi Rada dan juga putrinya yang berada di pasar tanpa membuat Rada curiga. Sekaran juga memutuskan untuk pergi ke Mumbai dan meminta Ayapan untuk menjaga keluarga kecilnya selama ia pergi. Sekaran datang kembali ke Mumbai. Sampai di sana, ia disambut oleh Sikandar Bai yang telah menunggu di depan bandara. Ia langsung menemui Famsi. Di sana ia diberi tugas untuk menghabisi Verma saat pertunangan putrinya tengah berlangsung. Kemudian Famsi memberikannya sebuah senjata untuk menghabisi Verma. Tapi dengan tegas, Raja menolak permintaan Famsi dan ia berjanji akan melindungi Verma dan juga keluarganya. Setelah mengunjungi Famsi, ia mengunjungi Verma yang tengah mempersiapkan pertunangan putrinya. Melihat kedatangan Sekaran seorang diri, ia meminta keluarga Sekaran untuk datang dalam acara pertunangan putrinya. Verma mengatakan akan menjemput keluarga Sekaran dengan penjagaan ketat. Inspektur Poten pun terkejut ketika melihat kembali Rada, bahkan kini ia yang mengamankan perjalanan mereka sampai ke Mumbai. Dan sesampainya di kediaman Verma, Inspektur Poten meminta kepada Sekaran yang pernah ia perlakukan kasar dan berburuk sangka kepadanya, sedangkan ia adalah orang yang sangat dekat dengan Komisaris Besar Mahendra Verma. Mereka gagal memerintah Raja. Ahmed Shah meminta Famsi untuk menemui Tiger John untuk menghabisi Verma. Famsi pun setuju dengan membawa uang sebanyak 1 koper. Ia menemui John Tiger untuk membicarakan kerjasama ini. Mereka meminta John Tiger untuk menghabisi Verma di hari pertunangan putrinya dan ia bisa menyelinap ke dalam pesta tersebut. Sikandar Bai mengabari semua rencana Famsi dan Ahmed Bai yang ingin menghabisi Verma menggunakan John Tiger. Pertunangan putri Verma pun digelar di kediaman Verma. John Tiger datang sebagai tamu dan menyelinap di antara tamu-tamu yang lain. Sekaran yang mengetahui John Tiger telah berada di dalam acara itu mencoba mengamankan semua keluarganya, juga keluarga Verma. Namun ia tidak menemukan John Tiger hingga ia memutuskan untuk melihat rekaman kamera pengawas di ruang penjaga. Dan ia menemukan John Tiger yang tengah mengincar keluarga Verma. Sekaran pun berkeliling rumah untuk mencari John Tiger tanpa disadari oleh Verma ia telah diincar oleh John Tiger yang telah mempersiapkan senjatanya. Sekaran yang melihat hal itu langsung melemparkan senjata dan tepat mengenai leher John Tiger. Ayapan yang melihat itu hanya bisa terperangah melihat kekejian Sekaran. Ayapan membantu Sekaran untuk membuang tubuh John Tiger dan memasukkan tubuh tersebut ke dalam selokan besar yang ada di Taman Verma. Tak lama Sekaran menelpon Famsi dan mengabari kalau John Tiger telah ia habisi. Sweet dreams. Alia, itaan raja. Sikandar Bai mengabari kalau Famsi telah berada di Hotel City Area Combador kepada Raja karena ia takut Famsi memiliki rencana lain untuk menghabisi keluarga Verma dan juga keluarga Raja. Dengan cepat Sekaran menelpon Ayapan dan menanyakan keberadaan keluarganya. Ayapan mengatakan kalau ia bersama keluarga Verma dan Rada berada di Van Mall tengah memilih baju. Mendengar hal itu, Sekaran memutuskan untuk menyusulnya. Tapi Ayapan pun disandera dan dipaksa untuk menelpon Raja dan mengabarinya kalau keluarganya telah dikepung oleh anak buah Famsi. Ayapan pun menurutinya setelah mendapatkan kabar itu. Raja langsung menelpon Famsi untuk tidak mengganggu keluarganya. Famsi mengiyakan dan meminta Raja untuk menghabisi Verma. Sekaran memutuskan untuk kembali ke rumah Verma dan mengambil senjata yang ada di laci kerja Verma. Tapi ia tidak sanggup untuk menghabisi Verma hingga ia mengatakan semuanya kepada Verma kalau keluarganya tengah dalam bahaya. എന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്റെ ജീവനെ പോലെ കരുതുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ. Verma pun memberikan ide untuk mengantarkan dirinya kepada Famsi dan juga Ahmed. Mereka pun menyetujuinya dan meminta Raja membawa Verma ke klub Britain yang berada di dekat bandara. Raja pun menurutinya. Di sana ia bertemu dengan Khelat dan Ahmed Shah bersama anak buahnya yang lain. Setelah Raja dan Verma datang, Khelat mengusir pengunjung klub. Clear out of here. Get out. Sekaran menelpon Ayapan dan memastikan keluarganya aman. Ayapan pun mengiyakan dan mengatakan kalau keluarga mereka telah aman. Ahmed Shah kemudian meminta Raja meninggalkan tempat itu dan meminta anak buahnya menelpon Famsi.
Tapi mereka terkejut ketika mendengar suara telepon itu berasal dari saku kemeja raja. Namun raja pura-pura tidak menghiraukannya. Ia melangkah meninggalkan lobi, tapi bukannya pergi, ia malah menutup pintu klub malam itu. Raja mengatakan kalau ia telah menghabisi Vamsi terlebih dulu sebelum tiba di klub tersebut. ഇതെന്റെ ബോസിന്റെ ഫോൺ തന്നെയാണ്. Vamsi tewas meledak bersama dengan mobilnya. Mereka semua terperangah hingga tidak bisa menghindari serangan yang dilakukan oleh raja. Dengan cepat, raja menembaki mereka hingga mereka tewas sampai ia dengan cepat menghabisi Ahmed Sheikh dengan 3 peluru bersarang di tubuhnya. എന്നതല്ലേ? കൂടെ പോയിക്കോളൂ. Setelah kejadian itu, Sekaran kembali menjalani hidupnya sebagai pemilik restoran di pom bensin Pelayam tanpa memberitahu masa lalu dirinya kepada keluarganya dan hanya Ayapan yang mengetahui tentang masa lalunya. Ia pun bisa menutupi hal-hal yang terjadi di masa lalunya dan kini ia menjalani hidup barunya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Raja di Raja. Setiap orang pasti memiliki masa lalunya ya sahabat. Apapun masa lalunya tidak seharusnya diungkap untuk masa sekarang. Karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana masa depan. Karena yang namanya masa lalu tidak bisa diulang ya sahabat karena sudah terjadi. Jadi daripada menilik dan mengusik masa lalu seseorang yang sudah berlalu, lebih baik untuk fokus menatap masa depan. Karena semua orang pasti punya masa lalu dan tidak semua orang memiliki masa depan. Benar? Nah, mudah-mudahan sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.